واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها المسلمون اعلموا أن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين، إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita semua senantiasa berharap kepada Allah untuk Allah berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cita-cita kita bahagia di dunia dan di akhirat. Maka di antara sebab untuk meraih kebahagiaan di akhirat, dan itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau bahagia di dunia sifatnya sementara. Sebahagia-bahagia orang di dunia ini, kalau seandainya di akhirat celaka, maka tidak ada gunanya. Maka di antara kebahagiaan di akhirat itu adalah tatkala Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari nerakanya dan menjauhi kita dari siksanya dan memasukkan kita ke dalam surga Allah. Maka untuk itu marilah kita sama-sama mengupayakan perkara-perkara yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Maka pada muqaddimah kali ini kami akan bacakan sebuah hadis yang akan memotivasi kita meraih surga Allah. Amalan kecil, namun butuh konsisten. Bukan amalan yang harus berinfak semiliar setiap hari, tidak. Harus sholat malam terus, tidak. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar hadis ini, namun kita ulang saja, ya nggak apa-apa. Karena kata pepatah mengatakan, pasal jalan diacok di tampuh. Apa kaji diacok di bulangka, itu pepatah Minangnya. Kita paham sebuah pembahasan kalau sering kita ulang. Jadi hadis ini dari Anas bin Malik, cukup panjang ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Anas bin Malik berkata, dahulu kami pernah duduk-duduk. Ini menunjukkan boleh Pak kita ngopi bareng gitu ya, duduk-duduk. Nabi pun pernah duduk-duduk bersama para sahabat. Tapi jangan duduk pegang gitu ya. Lah azan masih duduk juga, itu jangan. Tapi duduk ya pada sesuatu yang tidak melalaikan, sesuatu sesekali gitu Pak ya. Lantas Rasulullah bersabda kepada para sahabat ketika itu. Apa kata Rasul? Yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan datang muncul kepada kalian sekarang seorang laki-laki dari penghuni surga. Subhanallah. Jadi Nabi mengatakan kepada sahabat, nanti kalian akan lihat ya, akan lewat di hadapan kita semua seorang laki-laki penghuni surga. Subhanallah Pak. Ini luar biasa. Belum meninggal laki-laki ini sudah
dikatakan oleh Nabi penghuni surga. Fatala'a rajulun minal ansor, maka muncullah seorang laki-laki dari kalangan sahabat Ansor. Tantofu lihyatuhu min wudu'ihi, masih basah jenggotnya dari air wudunya. Itu makna tantufu dari naqafa. Ya, masih basah gitu ya. Jenggotnya min wudu'ihi, dari wudunya, artinya dia habis berwudu. Qad ta'allaqan 'alaihi fi yadihi shimal, kemudian dia bawa, dia pegang, dia gantungkan kedua sandalnya pada tangan kirinya. Falamma kana al-ghad, keesokan harinya Nabi juga duduk-duduk dengan sahabat seperti biasanya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda lagi, misla dzalik, sama seperti ucapan beliau yang sebelumnya, akan muncul kepada kita seorang laki-laki dari penghuni surga. Fatala'a dzalikar rajul, yang muncul laki-laki itu lagi, ala mislil mar'atil ula. Maaf pula. Ala misli al marratil ula, seperti kali yang pertama. Kalau mar'ah lain pula artinya Pak ya, perempuan. Ini marrah. Marrah itu ya kali yang pertama. Al marrah al ula itu kali yang pertama. Sama seperti hari yang pertama. Falamma kana al yaumus sadis, dan tatkala pada hari yang ketiga, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam misla qaulihi aidan, seperti sabda beliau sebelumnya. Fatala'a dzakar rajul, yang muncul juga laki-laki itu, ala misli halihi al-ula, seperti ya kondisinya yang pertama. Falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah ibn Amr ibn al-As faqala inni lahaitu abi. Dan tatkala Nabi telah berdiri masuk ke rumahnya, kemudian laki-laki yang dikatakan oleh Nabi 3 hari sebagai penghuni surga itu diikuti oleh sahabat, Pak. Nama sahabatnya adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Kemudian curhat dia sama laki-laki itu, inni lahaitu abi, aku lagi ada masalah dengan ayahku, lagi enggak tegur sapa. Ini mana laha ya. Inni lahaitu abi wa aqsamtu al adkhula alaihi salasa, dan aku bersumpah kepada ayahku itu aku enggak akan menemuinya selama 3 hari. Memang Pak ya, kalau kita lagi tengkar sama seseorang Pak, boleh 3 hari enggak terus apa. Tapi kalau di atas 3 hari, kata Rasul dalam hadis yang sahih, la yahillu, tidak dihalalkan li rajulin an yuhajaru akhahu faqa salasati ayyam. Ya, menhajar, tidak negur sapa, memboikot saudaranya lewat dari 3 hari. Memang. Karena sahabat ini paham hadis. Jadi lagi ada masalah biasa Pak, sahabat pun ada masalah, ada juga dengan masalah dengan bahkan dengan ayahnya gitu ya. Ya muaknya mungkin dengan ayahnya ada masalah apa, wallahu alam gitu ya. Jadi curhat dia sama laki-laki ini, karena laki-laki ini diponis oleh Nabi, ini laki-laki soleh ini pasti gitu kan. Maka sahabat ikuti laki-laki itu ya kan, curhatkan gitu Pak. Fa in ra'aita antu uwiyani ilaika, kalau seandainya engkau membolehkan aku nginap bersamaku. Kan sahabat ini lagi nak baikan sama ayahnya, udah ninggalin rumah dia Pak. Nah, dia pingin nginap di rumah orang laki-laki yang dijanjikan surga, yang Nabi bilang termasuk penghuni surga ini. Hatta tamdiya fa'alta, ya, hatta tamdiya fa'alta, gitu ya, sampai selesailah 3 hari, ya kan, masalahnya dengan orang tuanya. Qala na'am, lantas laki-laki itu berkata boleh. Qala Anas, lantas Anas melanjutkan ceritanya, fakana Abdullah yuhaddisu annahu bata ma'ahu, kemudian Abdullah menceritakan bosnya Abdullah ini bata, bermalam, arti bata yabitu baitan, mabit itu tempat bermalam, itu namanya ismul makan. Kalau ada Islam mabit ya, itu arti tempat ya, tempat bermalam. Ya. Ma'ahu, bersama laki-laki yang Allah yang dijanjikan oleh Nabi sebagai penghuni surga itu selama berapa hari? Salasa layalin, selama 3 hari. Falam yarahu yaqumu minal lail. Masa laki-laki penghuni surga pun ada sholat tahajud lagi gitu ya? Tidak ada Pak.
Ya, jadi laki-laki yang dikata Nabi penghuni surga itu dekati sholat tahajudnya. Syai'an, sedikit pun. Lihat, ini nakirah. Dalam bahasa Arab, an-nakirah fi siyakin nafi yufidul umum. Ya, kalau ada nakirah Pak, dalam bentuk kata penafian, ini memberikan makna umum, artinya tidak ada apa. Tahajud dekati, witir dekati gitu. Kok dekati sholat malam, katanya penghuni surga, katanya gitu lah bahasa kita ya. Masya Allah ya. Ghairu annahu la ta'ara wa taqallaba ala firasyi dzakarallah azza wa jal. Kecuali dia tidak akan ya pergi ke pembaringannya, tidak akan berbolak-balik di tempat tidur, maksudnya tidak akan tidur dia sampai dia zikir berdoa. Artinya laki-laki ini konsisten mengamalkan zikir tidur banyak. Masya Allah. Enggak kayak kita papaya enggak ada yang baca-baca tidur gitu, enggak. Laki-laki ini mengamalkan sunnah ya, membaca zikir sebelum tidur. Wa kabbara hatta yaquma li sholatil fajr ya. Kemudian dia pergi ke masjid ya kan, bangun dia kemudian sholat subuh di masjid lah. Tentu ya sama dengan sahabat yang nginap dia di rumah laki-laki ini. Qala Abdullah, kemudian Abdullah berkata, ghaira anni lam asma'hu yaqulu illa khairan. Tetapi yang aku takjub ya daripada sifat akhlak laki-laki ini, aku tidak pernah mendengar dia mengatakan sesuatu kecuali hal yang baik aja. Ini Pak, ini rupanya amalan spesial laki-laki. Dia nggak pernah ngutuk orang, nggak pernah bercarut dia ya, nggak pernah mengatakan sesuatu yang buruk, baik aja yang diucapkan. Itu kata sahabatnya. Falamma madatis salasu layalin, tatkala telah berlalu 3 hari, wakitu an ahkiru amalah, sampai-sampai aku ingin ya merendahkan amalannya, mengejeknya. Katanya penghuni surga kan, itulah kalau bahasa kita Pak ya, hampir saja aku ngejek dia gitu kan. Mana amalannya ya kan, baca Quran tidak banyak, sholat malam tidak banyak gitu. Nabi ngatain dia ahli surga kan gitu. Qultu ya Abdullah, lantas aku, kata sahabat ini mengatakan kepada laki-laki itu, wahai hamba Allah, ini lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hijrun, walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka thalatha marratin yatlu alaikumul ana rajulun min alil jannah. Ya, wahai hamba Allah, katanya, inni lam yakun baini, walaupun aku ada masalah dengan ayahku, namun aku tidaklah marah ya, dan tidaklah memboikot ayahku. Artinya aku sedang tidak enak aja dengan ayahku itu gitu kan. Walakin sami'tu, akan tetapi aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqulu laka, bersabda tentangmu, berucap tentangmu, salah samaratin, sebanyak 3 kali, yatlu alaikumul ana rajulun min al-jannah, akan lewat ya, akan berlalu di tengah-tengah kalian ya kan, di hadapan kalian seorang laki-laki dari penghuni surga. Fatala'ta anta as-salas al-maratin ya, yang muncul itulah engkau selama 3 kali. Fa aradtu an awiya ilaika fa anzura ma amaluka fa aqtadi bihi. Aku ini pingin nginap di tempatmu selama 3 hari untuk melihat apa amalan yang engkau lakukan sehingga aku bisa contoh gitu. Falam araka ta'malu katsira amalin, aku tidak lihat engkau banyak melakukan amalan sunnah, tidak ada gitu. Faman ladzi balagha bika ma qala Rasulullah, lantas apa yang menyebabkan Rasulullah mengatakan engkau ini adalah penghuni surga, padahal Pak ya, amalan yang kau lakukan itu lebih hebat aku lagi ya. Salat malam kayaknya kalah sama ibadahku, itulah bahasanya. Ya kan? Qala, lantas laki-laki itu menjawab, ma huwa illa ma marwaita, enggak ada yang aku amalkan kecuali yang kau saksikan. Jadi masih bingung sahabatnya. Nah, lantas apa spesialnya laki-laki ini kan gitu. Falamma walaitu, tatkala aku ingin balik ya kan, berpaling, ingin pulang sahabat ini, da'ani, laki-laki itu memanggilku, ke sini kamu. Faqala ya, lantas laki-laki itu berkata, ma huwa illa marwaita, amalanku itu tidak ada yang lain kecuali apa yang kau saksikan. Itu aja, dikit itu aja amalku. Ghairu anni la ajidu, namun ada yang aku biasakan, bahwasanya aku itu selalu membiasakan la ajidu fi nafsi, dan aku tidak mendapati pada diriku
li ahadin minal muslimina ghishan. Rasa dendam, rasa dengki kepada seorang muslimin pun. Nah, ini rupanya Pak. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyahu. Dan aku tidak pernah iri, tidak pernah hasad terhadap kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Ternyata inilah amalannya itu. Amalan hati Pak mengalahkan amalan ya zahir. Makanya ulama ketika mensyarah hadis ini bahwasanya amalan hati a'malul qulub afdalu wa ahsanu min al-a'mal al-zahirah, daripada amalan ya anggota tubuh. Ini rupanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya. Qala Abdullah, kemudian Abdullah sahabat ya bin Amr bin As itu mengatakan hadil lati balaghat bika. Ini ternyata amalan yang mengangkat derajatmu, yang membuat Rasul mengatakan engkau adalah calon penghuni surga. Wahyal lati la nutiqu. Itulah yang kami enggak mampu. Ya, sahabat ini luar biasa, Pak. Kerendahan hatinya, tawadhunya. Kalau seperti itu, kami ini banyak hasad gitu kan. Kami ini banyak dendam sama orang. Ini Pak. Jadi ada dua amalan hati Pak. Kalau seandainya kita amalkan, yang pertama kita nggak pernah dendam sama orang. Iya. Walaupun orang itu jahat sama kita, iya kan, nggak respect sama kita, jangan kita nggak mau lagi negur dia, marah enggak. Iya, kita memaafkan. Itulah sifat orang yang bertakwa itu. Wa'afina wal afina 'anil nas, kan gitu. Dalam surah Ali Imran ayat 134. Lihat. Di antara sifat orang yang bertakwa itu Pak adalah mereka mampu menahan amarah, wal kadziminal ghaidh wal afina 'anil nas. Mereka mampu menahan amarah, kemudian suka memaafkan manusia. Kemudian tidak pernah hasad. Walaupun orang lain dapat apapun yang Allah berikan, kita nggak iri Pak. Hasad itu apa sih definisinya Pak? Siapa yang tahu Pak? Apa itu hasad Bang? Hah? Iri itu terjemahannya. Sekarang pengertiannya. Ya, hasad itu diterjemahkan iri. Kalau definisinya apa Pak pengertiannya? Akhiran, hasad itu apa? Pengertiannya Pak? Ya, itu pengertian dalam bahasa kita. Ya, dalam istilah para ulama apa itu Pak? Hasad itu Pak, tamanni zawalan ni'mati 'anil ghair. Itu hasad. Seseorang ya berkeinginan, berharap, pingin gitu ya, zawalan ni'mati, hilangnya nikmat dari orang lain. Nampak orang lain Pak baru dapat motor baru, dongkol ya, ya kan, hancurlah motor tuh ya Allah ya, dicuri orang lagi ya Allah gitu ya, kayak kemarin kan dicuri juga motornya kan gitu. Kan kalau ada yang seperti itu Pak, itu yang hasad itu. Jadi seseorang itu Pak memang betul ya, tidak senang melihat orang senang, susah ya, dan ingin nikmat yang ada pada orang itu hilang. Itu hasad Pak. Kalau ada itu dalam hati kita, cepat-cepat kita tobat, nanti kita terhalangi masuk surga. Ini Pak sebagai mukaddimah kita pada malam hari ini. Ya, semoga kita menjadi pribadi yang tidak pernah ada rasa dendam, rasa dongkol sama orang, kita memaafkan kalau orang salah sama kita, kemudian tidak pernah iri, dengki, dan hasad kepada saudara kita yang Allah berikan kelebihan, ya kan? Iya, dan hasad ini luar biasa, Pak. Bahkan ada ulama salaf mengatakan ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada jasad manusia itu Pak yang bersih dari yang namanya hasad. Hasad itu biasanya satu circle atau satu profesi Pak. Nggak mungkin ya petani itu hasad sama orang yang jualan emas, enggak ya. Biasanya petani hasad sama petani, ustadz hasad sama ustadz. Jadi kalau ada ustadz menjelekkan ustadz lain padahal sesama sunnah, ya kan? Nah, itu dikhawatirkan ada rasa hasad, ya. Padahal sama-sama sunnah dia kan gitu. Tidak boleh Pak kita menjelekkan orang lain siapapun dia, ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena hasad itu Pak, innal hasana ya'kulul amala kama ta'kulun nar al-hataba. Ini disebutkan dalam hadis sahih. Sesungguhnya hasad itu bisa memakan amal kita. Artinya pahala kita nol akibat hasad, sebagaimana api membakar kayu bakar. Ini bahayanya hasad itu Pak. Iya, betul kata beliau, hasad itu Pak, indikatornya atau indikasinya SMS ya, susah melihat orang
senang. Dan senang biar orang susah. Kalau teman kita ditimpa kemalangan, senang kali. Rasuin yo gitu ya. Nah, itu hasad itu, Pak. Nah, kalau orang tertimpa musibah, kita doakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna motor kawan gitu kan. Sedih kita gitu kan. Nah, kalau kita mampu kita bantu. Bukan malah senang gitu ya. Lantak lah, hilangkan gitu kan. Nauzubillahi minal hasad. Itu hasad. Dan hasad ini, Pak, adalah dosa pertama kali yang terjadi di alam semesta ini. Ini ya, yaitu dosanya iblis ketika hasad kepada Nabi Adam. Baik. Ya. Kita kembali melanjutkan ke kajian kita ya Mas ya. Iya. Ya. Tafadhol akhiran ya, dilanjutkan 6. Iya, halaman berapa nih? Iya, paragraf yang ke Oh iya, yang pertama ya. Tafadhal Rina. Nah. Nah. Anni ya. Qad bayyantu lakum ya. Iya. Qad bayyantu lakum asbab as-sa'adati fi hadhihi surati qasirati mukhtasarati. Iya, qala al-syarihu ya. Qala asy-syarihu rahimahullahu taala Syekh Shalih Al-Fauzan fa asbabus sa'adati, dan sebab-sebab kebahagiaan. Ini penting, Pak. Sebab-sebab kebahagiaan. Kalau kita mau bahagia, ayo ya kita cermati ucapan beliau dan kita pahami serta kita amalkan. An yattasifal insanu bihadhi sifati arba'. Seorang manusia bersifat dengan 4 sifat ini. Apa itu? Al-ilmi. Ya, berilmu. Ya. Jadi seorang itu Pak akan mulia, akan mendapatkan kemuliaan di dunia ini kalau seandainya mereka menuntut ilmu. Iya. Karena menuntut ilmu ini Pak jalan ketenangan hati. Seperti hadis yang sering kita baca itu Pak ya. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah membaca Al-Quran, mempelajarinya, itu menuntut ilmu ya, kecuali datang kepadanya ketenangan. Illa nazalat alaihi sakinah. Iya, bahagia dia. Kemudian wal amali, dan beramal. Tidak hanya cukup berhenti dengan ilmu saja Pak. Karena kalau seandainya orang berilmu tapi tidak beramal, kata para ulama kita, faqad syabahal yahud, maka sungguh dia telah menyerupai orang Yahudi. Karena orang Yahudi punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sebaliknya kalau ada orang yang giat beramal tapi tidak berilmu, faqad syabahan nasara, maka sungguh dia menyerupai orang Nasrani. Karena orang Nasrani Pak ya beramal saja mereka, yang penting imani saja kan gitu. Nah, tanpa ilmu. Kemudian sifat yang ketiga, wa da'wati, dan berdakwah. Dan berdakwah ini Pak ya tidak hanya ya dengan ilmu. Maksudnya apa? Kok berdakwah tidak hanya dengan ilmu? Maksudnya dengan menyokong dakwah. Insya Allah kita akan masuk kepada bagian orang yang berdakwah. Nah, ya, orang yang membantu dakwah dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berdakwah. Seperti ya para sahabat yang membantu Nabi. Para sahabat semuanya enggak semua yang berdakwah Pak. Namun mereka sama-sama membantu dakwah. Dengan apa? Ya minimal dengan doa lah Pak ya. Kalau kita nggak punya waktu ya kan, dengan tenaga, nggak punya harta, dengan uang gitu kan, minimal kita sokong. Tidak mencekal dakwah. Sebagian orang kan dicekalnya Pak. Nggak usah ke kejadian di sini. Tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, diusirnya orang. Nauzubillah. Kecuali dakwahnya sesat, ya kan, yang diajarkan pemahaman yang keliru, yang bercanggah, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kalau ya yang kita sampaikan adalah Al-Quran dan hadis Nabi, kemudian ilmunya para ulama, kitab para ulama yang kita sampaikan, nah, maka orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah ini tentu sifat orang-orang
munafik. Karena orang munafik ini Pak, mereka senantiasa menghalangi manusia dari jalan Allah. Tidak senang dakwah itu tegak. Tapi kalau maksiat diadakan, senang mereka. Kalau bikin organ, oh subhanallah. Tapi kalau bikin pengajian, katanya habis-habis waktu pengajian. Lebih baik kita mabuk. Na'udzubillah. Ada juga Pak seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tatkala Allah berikan kepada kita Pak keamanan, kita sekarang aman. Ya, Allah berikan kemudahan dalam menuntut ilmu agama. Masya Allah, di masjid-masjid ada pengajian. Alhamdulillah Pak. Maka kita syukuri ini dengan cara apa? Dengan cara datang. Ya, kecuali kita ada unsur syar'i Pak ya. Tapi kalau seandainya waktu kita ada yang luang, ya kita gunakan waktu luang kita ini karena pahalanya besar dan akan menambah ilmu kita. Ya. Teman-teman kita yang jauh di pelosok Pak, subhanallah. Kemarin beberapa bulan yang lalu lah, bukan kemarin Pak. Kami pernah ya berkomunikasi ya, bertelepon dengan teman kami yang pernah berdakwah ke Mentawai. Di Mentawai itu mu'alaf di situ sudah banyak alhamdulillah sekarang. Tapi pengajarnya Ustaz minim sekali. Subhanallah. Bahkan ada mu'alaf di Mentawai itu Pak, kalau ustadznya tidak datang, mereka nggak sholat Jumat. Kalau ustadznya nggak datang Pak. Karena ustadznya itu jauh. Ustadznya tinggal di kota. Sementara desanya gitu Pak, ke desa itu kadang harus memakan waktu 5 jam, 6 jam, jalannya pun rusak Pak, dan harus terkadang pakai perahu gitu. Karena Mentawai itu kan kepulauan, pulau-pulau kecil Pak. Jadi kalau seandainya tidak ada ustadznya Pak, tidak sholat Jumat, mereka tidak pandai karena mu'alaf ya kan, tidak ngerti, baru belajar agama. Mereka sangat butuh dengan ustadz gitu ya. Nah, kita sekarang Pak, alhamdulillah ya, di masjid-masjid sekarang banyak pengajian sunnah. Maka jangan kita malas. Lihat saudara kita Pak ya, ingin sekali pengajian tapi dekati ustaz gitu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi ya kita berdakwah Pak. Kita sokong dakwah ini ya, maka insya Allah kita akan menjadi bagian dari pengikut Rasul yang terbaik sebagaimana dalam surah Yusuf itu. Kemudian apalagi sifat yang keempatnya adalah wasabri 'alal adza fi sabilillah taala. Sabar terhadap segala gangguan di jalan Allah taala. Karena dalam dakwah itu Pak penuh tantangan dan cobaan. Dan kalau Allah uji kita ya, maka kita harus sabar dan jangan berhenti berdakwah. Jangan. Rasul ya kan, subhanallah, beliau diusir, beliau dituduh, difitnah, beliau dituduh menjadi penyair ya, dikatakan gila ya, diusir dari Mekah ke Madinah sehingga beliau hijrah ya kan. Namun beliau tidak bersurut ya, tidak terhenti langkahnya dalam berdakwah. Maka kita tetap ya berdakwah sampai ajal kita datang. Kita niatkan seperti itu. Lebih baik kita mati di jalan dakwah daripada mati hanya memikirkan bisnis dunia saja, ya kan? Ada orang mati Pak lagi goes, ada juga, ya kan? Ada mati lagi main futsal. Tentu lebih terhormat Pak mati ketika di jalan dakwah. Ada ustaz kami Pak, guru kami di pondok dahulu, Ustaz Abu Sa'ad, ya, beliau itu Pak meninggal pas keluar dari WC habis mengisi pengajian. Subhanallah. Di Riau, dan waktu pas nak meninggal itu Pak, teman itu masih mendengarkan ucapan terakhirnya, doa keluar WC kata teman, pas dengan kaki kanan gitu ya, karena keluar WC sunahnya ke kanan kan, beliau agak jahar gitu, ghufranak, jatuh beliau langsung meninggal. Ya, ghufranak itu ucapan terakhir. Apa arti ghufranak itu? Ya Allah ampunilah aku, meninggal beliau langsung. Habis mengisi pengajian itu. Subhanallah. Kan itu yang kita harapkan Pak ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata beliau faqamatil hujjatu minallahi taala ala khalqi, dan telah ditegakkan hujjah, telah tegak hujjah dari Allah atas seluruh makhluknya bihadis surah, dengan surah ini, yaitu dengan surah Al-Yasin ayat 1 sampai 3 itu. Kewajiban mempelajari ilmu, mengamalkannya, berdakwah serta sabar di jalan dakwah. Kan itu dalil 4 kewajiban yang disebut oleh penulis pada pertemuan kita yang sebelumnya. Inna Allah
subhanahu yaqulu lahum, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada mereka, anni qad bayyantu lakum, aku telah jelaskan kepada kalian asbabas sa'adati, sebab kebahagiaan, fi hazi suratil qasiratil mukhtasarah, pada surat yang pendek yang ringkas ini, yaitu surah Al-Asr. Jadi surah Asr ini menjelaskan Pak cara untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Karena di awal surah Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu rugi dalam kerugian. Kalau tidak mau rugi, amalkan ayat yang berikutnya, ayat yang terakhir, yang ketiganya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu pasti berilmu Pak, karena ketika disebutkan kata-kata iman dalam Al-Quran pasti didahului dengan ilmu. Karena tidak sah iman seseorang tanpa sesuai dengan ilmu, yakni Al-Quran dan Sunnah. Karena sumber keimanan itu Al-Quran dan Sunnah. Jadi illal ladzina amanu itu artinya kecuali orang-orang yang berilmu, ya kan? Kemudian wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haq, berdakwah. Wa tawassaw bis sabar. Nah, ini hadirin dalilnya 4 macam sebab kebahagiaan ini. Baik, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Tafadhal Bang Mas. Bayyanat asbabas sa'adati mujmalatan, ya secara mujmal, secara umum ya. Lanjut Mas Nam. Tu, ya. Mufassilatan ya. Mubayyinatan ya. Ya. Walaysa nam. Takfin nasu. Lakinna aqamatil hujjata alaihim. Fala ahada ya. Al-wajizata. Iya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan wal Qur'anu kulluhu. Jadi kulluhu ini, kullu di sini sebagai taukid ya. Al-muakkadnya mana Al-Qur'an. Wal Qur'anu kulluhu wa sunnatu huma tafasilu li hadhihi al-masaili al-arba'in. Ya artinya wal Qur'an dan Al-Qur'an kulluhu semuanya Pak. Was sunnatu dan sunnah. Huma keduanya tafasilu adalah merupakan tafasil, jamak dari tafsil ya. Rincian-rincian. Jadi Al-Quran dan Sunnah semuanya Pak merupakan perincian-perincian lihadihil masailil arba'i, dari 4 permasalahan ini, dari masalah ilmu, amal, dakwah, sabar. Jadi Al-Quran dan Sunnah merinci lagi 4 garis besar ini. Lakin hadhihi surata, akan tetapi surah ini, surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 ini bayyanat, telah menjelaskan. Apa yang dijelaskan? Asbabas sa'adati mujmalatan, sebab-sebab kebahagiaan secara umum. Faqamat bihal hujjatu, maka dengan surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 ini telah tegak hujjah. Alal khalqi, hujjah itu Pak ilmu, ya, telah tegak petunjuk Allah atas makhluknya. Wa baqiyatu nususil Qur'ani wa sunnah, dan nas-nas Al-Quran dan sunnah yang lainnya
Mufassilatan adalah sebagai ya perinci, wa mubayyinatan dan sebagai penjelas lihadihil masailil arba'i untuk 4 permasalahan ini. Walaysa makna kalami Syafi'i dan bukanlah makna dari ucapan Imam Syafi'i anna hadhihi surata takfin nas, bahwasanya surat ini saja untuk manusia. Ya, manusia cukup dengan surah ini saja. Enggak. Bukan itu maksud daripada Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i yang telah dinukilkan oleh penulis pada pertemuan kita yang sebelumnya. Ya. Lau ma anzalallahu ghairaha, ya. Lau ma anzalallahu ghairaha, ya, walaupun Allah tidak menurunkan yang selainnya maka cukup dengan ayat itu. Bukan itu maksudnya, ya. Lakinnaha akan tetapi maksud dari ucapan Imam Syafi'i itu bahwasanya surah Al-Asri ayat 1 sampai 3 ini aqamatil hujjata alaihim. Ini adalah dia menegakkan hujjah atas mereka, atas kita, atas makhluk Allah. Apa hujjah Allah itu? Kalau ingin bahagia, kalau tidak ingin merugi. Kenakan di awal surat Allah mengatakan apa? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu rugi. Kalau tidak pingin rugi, pingin beruntung, pingin bahagia, maka amalkan ayat yang ketiganya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, ini hadirin yang dibaik, dan ayat yang ketiga ini sebagai dalil bahwasanya 4 permasalahan itu wajib kita amalkan: ilmu, amal, dakwah dan sabar. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah, karena Allah Subhanahu wa taala bayyana fiha, telah menjelaskan di dalamnya, yaitu ya di dalam surah Al-Asr 1 sampai 3 itu asbabas sa'adati wa asbabas syaqawah, sebab-sebab kebahagiaan dan sebab-sebab kecelakaan. Fala ahada yaumil qiyamah yaqul, sehingga tidak boleh seorang pun mengucapkan di hari kiamat anna la a'rif asbabas sa'adah, aku enggak tahu sebab kebahagiaan. Padahal Allah lah sudah ngasih tahu, Pak. Sudah menegakkan hujjah dengan menurunkan surah Al-Asri 1 sampai 3 itu. Sehingga seseorang tidak bisa lagi berkata saya tidak tahu gitu ya. Saya tidak tahu sebab kebahagiaan. Wala a'rifu asbabasy syaqawah. Saya tidak tahu sebab-sebab kecelakaan. Wa huwa yaqra'u, sementara dia membaca hadhihi suratal mukhtasarah al-wajizah, surat yang pendek ya, yang ringkas dan yang pendek ini. Nah, jadi tatkala kita telah mempelajari surah Al-Asr, Pak, tidak ada lagi, Pak, alasan kita nanti di hadapan Allah, ya Allah, saya nggak tahu ya Allah sebab kebahagiaan itu. Saya nggak tahu ya Allah sebab yang membuat orang celaka itu. Sementara Allah Azza wa Jal telah menurunkan kepada Rasulnya, dan Rasul telah menyampaikan kepada sahabatnya, sehingga sampailah surah Al-Asr, salah satu surah di juz 30 di satu mushaf yang kita baca, yang berada di tengah-tengah kita, yang ada di rumah-rumah kita. Nah, apalagi kita hafal, Bapak ya, sehingga Allah telah menegakkan hujjah kepada kita semua. Seperti itu. Azan, Bang. Subhanallah ya. Ya sudah masuk waktu Isya. Ya, toib, karena sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang pendek dan yang singkat ini, Pak, bisa ya menambah ilmu kita, dan yang terpenting menambah amalan kita, serta ya mudah-mudahan kita Allah jadikan orang-orang yang sukses sampai akhirat dan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan ingat, Pak, ya amalkan amalan hati, bersihkan hati kita dari sifat hasad, dengki, iri sama teman kita. Kalau teman kita diberi oleh Allah misalkan Pak ya istri 2, jangan iri kita. Iya, kita support, Masya Allah, Alhamdulillah ya, teman kita ini udah ngamalin sunnah ya. Insya Allah saya juga akan berusaha mengikuti kalau mampu. Ya kalau kita tidak mampu jangan julid ya sama orang yang mampu, kan banyak ya. Tidak akan hadir Ustadz itu ya. Satu istri aja belepotan dia gitu kan. Ini tidak boleh, Pak. Itu hasad namanya. Ya kan? Ya, ini di antara bentuk aplikasinya, Pak. Ya. Walaupun saya cuma satu juga, Pak. Artinya kalau ada teman kita yang Allah kasih nikmat gitu kan, Allah kasih tambahan zaujah itu. Karena zaujah itu rezeki juga, Pak. Ya kan? Rizkun minallah. Ya, rezeki dari Allah. Kadang ada rezeki orang yang berlebih ya. Kita enggak boleh hasad ya kan? Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.